Real Madrid sedang mengalami krisis pemain belakang di paruh kedua musim 2023-2024. Bek tengah mereka seperti David Alaba baru saja mendapat cedera parah, sehingga membuatnya tak bisa membela Los Blancos hingga akhir musim ini. Setelah sebelumnya Eder Militao juga mengalami hal serupa. Dengan absennya Alaba dan Militao, Madrid kini hanya memiliki dua bek tengah murni yakni Antonio Rudiger dan Nacho Fernandes. Tak ayal, Los Blancos kini tengah memburu tanda tangan bek muda milik Everton bernama Jarrad Branthwaite, di mana ia tengah menikmati musim luar biasa pasca menjalin kemitraan yang solid bersama James Tarkowski. Andai jadi dibeli Madrid, Branthwaite akan menjadi orang Inggris ke-7 yang bermain untuk klub Florentino Perez tersebut. Lantas, mari mengenal tentang sosok Jarrad Branthwaite. Sehebat apa dirinya sampai-sampai Real Madrid ingin mendapatkan jasanya? Jarrad Branthwaite dikenal sebagai salah satu bek muda asli Inggris yang lahir di Carlisle pada 27 Juni 2002. Kiprah sepak bolanya bermula di kampung halamannya sendiri dengan bergabung bersama Carlisle United yang saat itu tampil di kasta keempat sepak bola Inggris. Melihat bakatnya yang menonjol di tim junior, Branthwaite menandatangani kontrak profesionalnya di Carlisle saat usianya baru menginjak 16 tahun. Tibalah di tahun 2020, Everton menebusnya dengan biaya 1,1 juta euro saja atau setara dengan 19 miliar rupiah. Pasca bergabung dengan The Toffees, Branthwaite dipinjamkan ke Blackburn Rovers selama 1,5 musim demi membuat jam terbang sang pemain tetap terjaga. Usai kembali dari masa peminjamannya, Branthwaite memulai debut bersama Everton di Piala Carabao pada September 2020 ketika melawan Salford. Kendati demikian, Branthwaite kembali disekolahkan ke PSV Eindhoven pada musim 2022-2023 kemarin. Di Belanda, dirinya menjadi salah satu bek muda terbaik dengan mencatatkan 36 penampilan serta mengemas 4 gol plus 2 assist di lintas ajang. Penampilan itu membuat The Toffees memulangkannya dan memasukkannya ke tim utama di musim 2023-2024 ini. Sampai sejauh ini, ia telah tampil dalam 21 laga untuk tim besutan Sindays tersebut. Branthwaite juga dijuluki sebagai titisan John Stones yang mulai menancap pada dirinya. Hal tersebut tak lepas dari status keduanya yang sama-sama pernah membela Everton. John Stones membela The Toffees sejak usia muda dan dipinang dari klub kasta bawah sebelum akhirnya ditebus Manchester City pada tahun 2016 silam dengan biaya mencapai 55 juta euro. Branthwaite pun kini diyakini bisa meniru kisah sukses John Stones di Manchester City. Terlebih keduanya sama-sama berposisi sebagai seorang bek tengah. Branthwaite yang memiliki postur menjulang tinggi mencapai 194 cm telah menjadi tembok terjal bagi para penyerang yang menghadapinya. Ketika mulai membicarakan kualitas bertahan Branthwaite, ia tergolong bek agresif dan tak segan melakukan duel dengan lawan-lawannya. Tercatat pemain Inggris itu mampu melepaskan 2 tackle per 90 menit dan melakukan intercept sebanyak 1,42 kali per 90 menit. Agresivitasnya juga terlihat dari rataan blok sebanyak 1,83 kali serta sapuannya yang mencapai 4,67 kali per 90 menit selama di Everton. Hanya saja, Branthwaite punya kelemahan dalam melakukan build-up di mana rataan operannya lumayan rendah yakni hanya sebanyak 42 kali dengan tingkat akurasi 80,4% per 90 menit. Meski begitu, kelemahan ini juga tak lepas dari gaya bermain Everton yang jauh lebih defensif. Sehingga jika ia bergabung dengan Madrid, kemungkinan besar kelemahan ini akan tertutupi dengan rekan-rekannya di sana. Nama Jarrad Branthwaite telah masuk dalam radar Real Madrid menjelang potensi kepindahan sang pemain di musim ini. Tak hanya Madrid, sejumlah raksasa Premier League juga telah memperhatikan hal ini, wabil khusus Manchester United. Sebelumnya, Branthwaite mulai dikaitkan dengan kepindahannya ke Old Trafford di musim kemarin. Erik ten Hag dilaporkan menaruh minat yang besar pada sang pemain yang tampil Spartan di jantung pertahanan The Toffees. United disebut-sebut kembali memasukkan nama Branthwaite dalam daftar belanja mereka di tahun 2024 ini. Ten Hag ingin sang bek menjadi pilar pertahanan mereka di masa depan. Namun ketertarikan Madrid mungkin lebih membuat sang pemain tertarik ketimbang setan merah. Sebab dia sudah pernah diasuh Carlo Ancelotti saat masih menangani The Toffees.
Brant White juga sering menerima pesan-pesan penyemangat lebih lanjut dari asisten dan putra Don Carlo, yakni Davide. Los Blancos menginginkan bek tengah di musim ini karena mereka membuat rencana darurat untuk pemulihan Eder Militao dan David Alaba. Menurut mantan pilar Real Madrid dan Manchester United Ruud van Nistelrooy, Brant White adalah sosok bek tangguh berpaket komplit sejak keduanya bekerja bersama di PSV pada musim kemarin. Dan pihak El Real sendiri juga menilai bahwasannya Brant White memiliki mentalitas dan kepribadian untuk berkembang di masa mendatang. Namun terdapat satu catatan penting. Everton tak akan mempertimbangkan untuk menjual Brant White dengan harga murah, terutama karena kondisi keuangan mereka. Menurut Daily Mail, andai Real Madrid gagal mewujudkan transfer tersebut, maka mereka akan mencoba merekrutnya di musim panas mendatang. Madrid juga tengah menunggu apakah Everton akan terdegradasi atau tidak dari Liga Inggris. Jika The Toffees harus terdegradasi di akhir musim nanti, maka langkah mereka dalam mendapat jasa titisan John Stones bakal lebih mudah untuk direalisasikan. Alhasil, mereka akan bersabar untuk sementara waktu sembari mengamati perkembangan sang pemain. Ditambah lagi, ia baru saja menaikkan kontrak baru di Goodison Park pada awal musim kemarin. Tak ayal, Everton kini telah memagari sang pemain di angka 80 juta euro. Pada dasarnya mereka masih sangat ingin untuk mempertahankan talenta mudanya tersebut. Akan tetapi jika Madrid memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dalam mengejar bek 21 tahun itu, maka The Toffees dipastikan akan kesulitan untuk membuat sang pemain tetap bertahan. Terlepas dari semua itu, menarik untuk dinanti. Akankah Jarrad Brant White benar-benar berbalut kostum Los Blancos atau tetap bertahan di Goodison Park? Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.